Salam pendidikan. Dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas, handal, berakhlakul karimah, maka didirikanlah SMK Unggulan Nahdlatul Ulama oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojo Agung. Dengan membawa visi dasar yaitu anggun dalam budi pekerti, unggul dalam prestasi dan terampil dalam amali. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk menciptakan generasi emas Indonesia 2045 yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Kemudian dilandasi dengan kuatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta didampingi dengan keterampilan skill yang mumpuni. Dengan tiga hal ini, anggun dalam budi pekerti, unggul dalam prestasi, terampil dalam amali, maka terjadilah generasi emas Indonesia 2045 yang mampu untuk menghadapi era teknologi dengan dipondasikan oleh intak dan iptek serta skill dan kemampuan. Sehingga terjadilah generasi yang paripurna, generasi yang mampu untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semuanya, nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Devi, Veronica, Madina, Milam, Mutiara, Najwa, Elisa, Rahayu, Rizka. Pertemuan kita minggu lalu membahas tentang apa? Jurnal umum. Nah, kalau pada pertemuan minggu lalu yang kita bahas yaitu tentang konsep debit dan kredit. Masih ingat konsep debit dan kredit? Masih? Nah, pada pertemuan hari ini akan kita lanjutkan yaitu tentang bagaimana menganalisis transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Yaitu peserta didik mampu menganalisis transaksi jurnal umum perusahaan jasa dengan benar dan teliti. Untuk mengingatkan lagi, materi kita minggu lalu. Perusahaan jasa itu apa sih? Perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa apa? Perusahaan, ya. Kalau pelayanan berarti ada barangnya apa enggak? Ada. Ini apa enggak? Barang apa enggak? Yang diproduksi hanya barang secara abstrak. Ya. Minggu lalu kita kan sudah mempelajari konsep debit kredit. Ya. Yang ini apa? Masih ingat? Utang.
Januari tahun berapa? 2002. Tuan Rangka menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta sebagai modal. Kas berkurang berarti tanggal 5 ini yang dimasukkan dalam jurnal yang mana dulu? Kendaraan pada sisi debit sebesar 150 juta. Kemudian sisi kreditnya apa? Nah, hari ini sebagai bahan diskusi kalian berkelompok seperti yang pertemuan minggu lalu ya. Nah, yuk silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 ya, kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Saya beri waktu 15 menit. Ayo dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Anggota saya sendiri, Wilam Cahya, dengan kami, saya Najwa Fadilah. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok umat mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Mutiara Aulia Anggraini. Saya Pernita Cita. Selanjutnya yuk presentasikan studi kasusnya yang sudah diselesaikan. Tanggal 5 Januari 2023, Pak Soka melakukan investasi ke perusahaannya PT Asaka Kusuma Mandiri senilai 500 juta. Kas pada modal awal, kas bertambah di debit 500 juta, modal awal bertambah di kredit 500 juta. Tanggal 11 Januari 2023, dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. Sewa dibayar di muka pada kas, sewa dibayar di muka bertambah di debit 20 juta, kas berkurang di kredit 20 juta. Kemudian transaksi tanggal 15. Ayo, ya 15. Transaksi tanggal 15 Januari 2023 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta. Peralatan dan perlengkapan pada kas bertambah. Peralatan dan perlengkapan bertambah 10 juta dan 5 juta di debit dan kas berkurang di 15 juta di kredit. Tanggal 20 Januari 2023 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta. Kas bertambah 10 juta dan pendapatan jasa bertambah di 10 juta. Tanggal 31 Januari 2023 membayar gaji pegawai Januari senilai 25 juta. Beban gaji pada kas bertambah di debit 25 juta dan di kredit 25 juta. Selanjutnya transaksi gantian yang lainnya, anggota kelompok yang lainnya.
Bagaimana pengaruh pemberian perlengkapan secara kredit jika dianalisis dalam jurnal umum? Bentar. Ada yang bisa menjawab dari kelompok 4? Oke, ayo, Vero silakan dijawab. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Transaksi pembelian perlengkapan secara kredit berpengaruh pada akun perlengkapan bertambah di sebelah debit dan akun utang bertambah di sebelah kredit. Kalau pembelian perlengkapan secara kredit berarti pengaruhnya apa tadi? Dari kelompok 4. Perlengkapan bertambah di debit. Ya, betul. Perlengkapan bertambah di debit, kemudian utang bertambah di sebelah kredit. Oke. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan lagi? Betul. Sudah? Berarti diakhiri. Kelompok 4 diakhiri. Berperan untuk kelompok 4. Januari 2023. Pak Sarka melakukan transaksi ke perusahaannya PT Analisis transaksi untuk tanggal 5. kas masuk debit sebesar 500 juta dengan modal awal kredit sebesar 500 juta. Kemudian tanggal selanjutnya tanggal 11. Ayo dilanjutkan. Tanggal 11 Januari 2023 dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. Analisis transaksinya. Sewa dibayar dibuka pada debit 20 juta dan kas pada kredit 20 juta. Kemudian tanggal 15 Januari Tanggal 15 Januari 2023 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta. Kas sebesar 10 juta dan pendapatan sebesar 10 juta. Masuk peralatan kemudian tanggal dilanjutkan tanggal 20 Januari 2023 menerima pendapatan tunai dari dari transaksi tanggal 5 sampai tanggal 31 Januari 2023. Dari hasil analisis kelompok 3, coba kalian cocokkan dengan hasil analisis kalian. Mungkin ada yang berbeda ataukah sama semua? Silakan dicocokkan dulu, ayo. Ada yang berbeda atau sama? Sama semuanya. Oke, sama. Dari kelompok 3, mungkin ada yang ditanyakan? Saya Adi dari kelompok 1 ingin bertanya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menganalisis transaksi? Pertanyaan dari Arti ya, kelompok 1. Bahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, setelah itu menentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Yang saya Tentukan kalau bertambah itu
ya. Ada yang belum selesai? Sudah. Saya sudah. Sudah. Nah, nanti di sini saya share untuk nilainya. Kalau yang nilai di bawah KKM, KKM-nya berapa? Nah, ini gimana nih? KKM untuk mata pelajaran dasar kejuruan akuntansi yaitu 75. Untuk yang nilainya di bawah KKM, di bawah 75, oke? Nanti tugas kalian melakukan analisis pemahaman dulu, pemahaman debit kreditnya dulu, oke? Dibuatkan tabel dari akun-akun dalam perusahaan jasa. Kalian buatkan tabel saldo normalnya bagaimana, kalau bertambah, kalau berkurang bagaimana. Itu untuk tugas yang di bawah KKM, oke? Nah, untuk yang di atas KKM yang nilainya 80 ya, Mutiara dan kawan-kawan, oke? Untuk yang di atas KKM nanti saya beri soal pengayaan. Kalian buka buku paket akuntansinya, silakan dibuka. Yang nilainya di atas KKM silakan dibuka buku paket akuntansi halaman 173. Oke, bentar. Halaman ya, saya tugaskan halaman 173. Nah, halaman 173 ya. Di perusahaan yaitu UD Sekawan Kom. Oke, ada transaksinya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Nah, untuk yang nilainya di atas KKM, silakan kalian analisis transaksi pada UD Sekawan ini, oke? Kemudian dikumpulkan minggu depan, oke? Banyak yang di atas KKM atau di bawah KKM? Di atas. Alhamdulillah. Nanti tak cek ya. Yang di atas KKM, oke? Jangan lupa, oke? Tugasnya pengayaan di halaman 172, oke? Nah, sampai di sini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Kita hari ini sudah paham semuanya, guys? Sudah. Nah, kalau sudah paham semuanya, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi memposting buku besar, guys. Kalian bisa mencari literatur di internet, di YouTube, di buku, oke? Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian, ya. Belajar di rumah, belajar yang baik, belajar lebih rajin lagi, ya. Jangan malas-malas membaca, jangan malas-malas berlatih, ya. Karena akuntansi itu hubungannya